Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita awali pertemuan kita dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah ke hadirat baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang informasi yang sangat baik untuk kita dengarkan dari Imam Al-Ghazali. Adapun judulnya, Petuah Imam Al-Ghazali. 6 kebiasaan ini dilarang Allah, bikin orang susah kaya, dan sumber berbagai penyakit. Apa yang dilarang oleh Allah, pasti ada hikmah di balik itu, agar manusia selamat. Orang jika melanggar maka akan menyebabkan orang itu susah kaya. Dalam arti kaya hati, kaya harta, dan kaya ilmu. Susah orang yang sering melakukan 6 hal ini yang perlu diketahui oleh umat muslim pada umumnya. Lantas apakah yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim agar kita tidak melanggar atau tidak melakukan 6 kebiasaan yang dilarang oleh Allah dan bikin banyak dosa, bikin susah kaya, dan menjadi biang kerok timbulnya berbagai macam penyakit di tubuh kita. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 125 disampaikan oleh Allah, yang artinya, dan adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang melakukan 6 kebiasaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini akan menumbuhkan yang namanya kerugian, sehingga ia akan mati dalam keadaan kafir. Lantas bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan 6 kebiasaan itu? Yang pertama adalah riya atau pamer. Riya salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan ibadah karena riya tak dapat pahala, malah dia berdosa. Misalnya yang paling ringan, kita makan enak dengan saudara atau dengan teman, kita posting, itu sudah menunjukkan sifat pamer atau riya. Kemudian yang kedua yaitu hasad dan hasud atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Sementara dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Orang yang seperti ini akan dijauhi temannya, dan jika seorang pedagang, ia tidak akan pernah ada yang mau membelinya karena sifat yang tidak baik itu. Kemudian sifat yang ketiga, kebiasaan yang ketiga, yaitu sombong atau takabur, yaitu perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Perilaku sombong muncul ketika seseorang punya harta, jabatan, dan kedudukan atau kepandaian tertentu, maka orang akan tumbuh menjadi orang yang sombong jika tidak berpegang pada tali Allah. Kemudian yang keempat
kebiasaan yang dilarang Allah, yaitu ujub atau membanggakan diri. Nah, inilah aku sudah bisa haji misalnya, sementara kamu yang kaya belum bisa. Itu sudah bentuk ujub yang membanggakan ibadahnya. Kemudian yang kelima yaitu ghadab atau pemarah. Sifat seseorang yang sulit mengontrol emosi sehingga nalarnya tidak berfungsi dengan baik. Dibenci Allah dan semua manusia. Orang tidak suka dengan orang yang marah. Dia akan menjadi orang pebisnis yang dijauhi oleh pembeli. Kalau dia seorang pimpinan akan dijauhi anak buahnya dan tidak akan bisa lama menjabat jabatan tertentu karena sifat amarah. Kemudian yang terakhir, kebiasaan yang dilarang Allah dan akan membuat orang susah kaya, yaitu ghibah atau bergunjing. Minimal ini membicarakan kejelekan orang lain, akan mengurangi, mengikis. Ibarat kayu yang dibakar oleh api. Semuanya kebaikan kita akan hilang kalau kita ghibah kepada orang lain. Demikian 6 hal ini yang menyebabkan seseorang menjadi susah dunia dan akhirat, maka sudah sepantasnya seorang muslim dan muslimah untuk menghindari hal ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.